Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasul ba'da. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ikhwatal kiram, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari selanjutnya ya. Setelah beberapa hari yang lalu kita juga sudah latihan untuk ajang Fildacil di Muslim Vibes ini. Baik. Nah, karena materi sudah sampai ke kalian, kemudian mukadimah juga kalian sudah hafal, Ustadz mau ada sedikit menambahkan nih tentang rangkaian pada saat nanti kalian itu Fildacil. Oke? Jadi nggak serta-merta kalian hanya menghafal materi mukadimah aja, tapi juga kalian harus tahu tahapannya bagaimana ya. Oke. Kita awali dengan bismillah dulu ya. Baik. Yang pertama, kita mulai dengan naik ke panggung ya. Naik ke panggung. Ini boleh ditulis ya. Jadi yang pertama adalah pada saat kita naik ke atas panggung. Naik ke atas panggung atau masuk ke atas panggung itu sama ya. Yang menjadi pusat perhatian adalah bagaimana cara kita naiknya itu ya. Karena terkadang pada saat kita naik ke atas panggung itu main masuk-masuk aja, main naik-naik aja. Padahal ada beberapa juri kan di sekitarnya. Entah itu nanti di sebelah kiri atau sebelah kanan atau nanti di depan. Nah, itu yang menjadi pusat perhatian situ. Ketika kita masuk asal-asalan, itu sudah menjadi pointless untuk kita, ya. Memang kan kita lombanya cuma tausiah atau kultum aja, tapi ternyata ada loh rangkaian perilaku yang ternyata juga menjadi tambahan poin kayak gitu. Salah satunya nih naik ke atas panggung ini. Jadi harus dengan adab. Itu penting banget ya. Itu penting sekali. Jadi sebelum kita itu melihat apa isi ataupun kalimat yang nanti ia akan sampaikan, pasti kita mau tahu dulu. Pasti yang pertama kita lihat adalah ini nih, naiknya dulu, naik ke atas panggungnya. Kayak misalkan begini deh, contoh kecilnya aja. Kita pada saat berbicara sama orang, ya berbicara sama orang nih, sama teman kita mesti lihat dulu wajahnya, penampilannya bagaimana. Ya enggak, kalau misalkan dia misalkan belum mandi, dia nggak pakai parfum atau acak-acakan, pasti kita akan merasa gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita udah malas dengar duluan kan? Ujung-ujungnya kita udah malas dengar duluan itu. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah ini, naik ke atas panggungnya itu yang harus diperhatikan, harus husnul adab atau adab yang baik atau bagus. Kemudian yang kedua, ya. Tausiah itu harus dibuka dengan mukadimah atau pembukaan. Ya, mukadimah atau pembukaan. Ini buat yang awalnya nggak tahu mukadimah itu apa, sekarang udah tahu ya. Iya. Ustadz, pembukaan itu berupa apa aja sih? Ya, semua agama pada saat dia ingin membuka kalimatnya pasti dengan salam. Yang membedakan adalah cara salamnya agama tersebut. Kalau Islam adalah dengan mengucapkan assalamualaikum. Ya, bagusnya bagaimana saat assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 bagian. Yang pertama assalamualaikum, pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi, pahalanya 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya
30. Udah pasti yang lebih banyak kalimatnya, lebih banyak pahalanya. Tinggal pilih aja, mau yang banyak pahalanya atau yang sedikit pahalanya. Itu pun kalau nggak ikhlas, ya pahalanya terkurang lagi. Maka kita harus mengucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diingat ya, harus jeda, ada jeda di situ. Salam. Harus ada jeda. Jadi kita biarkan ini para jamaah atau para masmu ya, atau para pendengar itu kita kasih jeda mereka itu untuk menjawab salam kita dulu. Jangan tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah. Jangan. Kita ini lagi tausiah di depan banyak pemirsa, lagi tausiah di depan banyak manusia yang mereka itu bisa menjawab. Maka kita biarkan mereka untuk menjawab dulu. Salam. Setelah itu baru masuk muqaddimah. Ya, tahmid namanya. Ya, ujian. Tahmid. Ya, tahmid ilallah ya. Tahmid ilallah yaitu kita itu memuji Allah. Banyak muqaddimahnya. Salah satu yang udah kita hafalkan, yang kemarin kita pelajari adalah Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Nah, kenapa Ustaz masukkan muqaddimah itu untuk nanti kalian tausiah? Karena itu relate banget nih buat kita para pelajar ya, apalagi yang masih SD kan. Yang mana kita itu butuh pulpen loh untuk menulis, kita butuh tulisan untuk dibaca, kita butuh bacaan untuk menjadi pengetahuan, dan kita membutuhkan pengetahuan untuk setiap ibadah kita. Karena ibadah tanpa pengetahuan itu sama aja bohong. Bagaimana mungkin dia ibadah dengan benar menyembah Allah kalau dia nggak tahu ilmunya? Ya, seperti tahmid ilallah. Setelah itu jangan sampai lupa kita juga sholawat. Salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sudah serangkai ya. Jadi ini memang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita udah memuji Allah, setelah itu kita harus salawat pada Nabi. Jangan sampai lupa ini. Kalau yang tadi pada saat salat kan kita para jamaah itu udah ngejawab kan Waalaikumsalam. Kemudian pada saat kita mengucapkan kalimat Allah, para pemirsa atau jamaah atau para pendengar itu mereka bergetar hatinya ya. Kemudian setelah itu pada saat kita bersolat pada Nabi, nanti mereka pun akan menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Oke. Setelah itu ya, ingat, karena kita sedang lomba, maka ada yang tahu ketiga apa? Sapa juri. Sapa juri. Sapa juri itu nggak mesti begini. Misalkan kita tahu, Ustadz, bagaimana kabarnya? Enggak, bukan begitu maksudnya. Jadi apa namanya, berupa khidmah ya, atau ihtiram, bentuk daripada penghormatan. Misalkan begini, yang saya hormati kepada para juri sekalian dan yang saya sayangi dan cintai pada para jamaah pada umumnya, seperti itu ya. Jadi sapa juri ini bukan maksudnya Assalamualaikum Ustadz, enggak mesti begitu. Ini juga bagian daripada adab. Memang sebenarnya nggak harus banget, tapi karena kita mendahulukan adab, ini menjadi penting. Nomor 4, penyampaian materi. Isi materinya apa? Kita jelaskan temanya di awal. Seperti itu ya, isi materinya. Dan ingat, setiap kali kita mengisi tausiah ya, ataupun kultum ataupun kuliah 7 menit, itu harus selalu berlandaskan dalil. Dalil harus selalu disertakan, baik itu Al-Quran maupun
hadis. Seperti itu. Ini penting banget. Kenapa Ustaz kok dalil itu menjadi suatu hal yang penting? Sekarang gini aja deh. Misalkan Luis lagi makan nih, ya, karena makanannya banyak, mukbang lah ya, mukbang kepiting Alaska misalkan. Kemudian Luis ini makannya tangan kanan tangan kiri. Terus Ustaz bilang, Luis nggak boleh makan tangan kiri. Jawaban Luis apa? Kenapa? Ya dong, kenapa? Nah, maka ketika Ustaz cuma jawab ya nggak boleh, Luis itu nggak puas dengan jawabannya, masih gantung. Loh, kenapa Ustaz? Kenapa nggak boleh? Karena Rasulullah melarang bahwasanya tidak boleh diantara umatnya, yaitu kita semua ini yang menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi, nggak boleh kita makan ataupun minum pakai tangan kiri, karena itu adalah kebiasaan syaitan. Nah, tidak lupa karena kita berada di atas panggung yang ditonton sama orang, kita harus, ini sebenarnya nggak wajib ya, tapi menurut Ustadz ini hal yang mesti dilakukan, yaitu improvisasi, oke, atau interaksi, ya, kreativitas. Interaksi, ya, salah satunya adalah improv. Ustadz, interaksi memang penting banget. Kalau kita lagi pildacil, namanya pidato dai, ya pidato dai. Nah, interaksi ini itu tadi Ustadz pernah sampaikan bahwasanya ketika kalian berada di atas panggung, kalian harus bisa menguasai panggung itu. Sebesar apapun panggung itu, kalian harus bisa menguasai dari ujung ke ujung. Karena Ustadz yakin, nggak mungkin panggung yang besar penontonnya cuma sedikit dan itu lurus, nggak. Pasti ada yang sebelah sana, ada yang sebelah sana, ada yang di ujung sana. Caranya gimana? Itu tadi dengan yang pertama kita mulai dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya kita salam bukan hanya fokus kepada satu tatapan, akan tetapi ke kanan, ke kiri dan lurus. Ya, interaksi penting. Contoh misalkan membahas tentang sholat deh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala para jamaah itu telah mewajibkan sholat kepada kita 5 waktu. Nah, kira-kira di sini ada nggak sih yang merasa keberatan? Coba boleh angkat tangannya. Oh, ternyata nggak ada yang keberatan. Berarti sudah pas ya para jamaah ya. Kayak gitu. Ternyata masih diam. Nah, boleh kita ulang lagi. Loh, kok diam? Artinya keberatan nih. Kayak gitu. Coba dijawab keberatan atau tidak? Tidak. Itu namanya interaksi, ya. Nah, improv di sini itu adalah sebenarnya improv itu di apa ya? Di sini diartikan dengan hal yang spontan keluar. Jadi misalkan pada saat Luis itu kestak itu misalkan begini, Alhamdulillahirabbil alamin, apa ya selanjutnya ya? Gitu. Ada kalimat refleks dari Luis. Ya karena Luis ini nggak mau sampai kestak berhenti di situ, nggak mau. Apalagi kita kan pakai durasi waktu ya, Luis nggak mau kayak gitu. Makanya ada hal yang spontan kayak gitu. Misalkan kayak tiba-tiba Ustaz tadi nih lagi menyampaikan sholat ya. Sholat yang pertama itu subuh para jamaah, yang kedua lupa Luis. Oke, yang kedua lupa. Ya udah kita bahas yang lain dulu sampai nanti tiba-tiba ingat. Kalau nggak ingat gimana Ustaz? Oke, kita coba improv kayak tadi tuh. Ada yang tahu nggak jamaah sholat yang kedua apa? Nah, kayak gitu, pandai kan? Gitu. Jadi itu bukan hal yang alasan, tapi itu skill. Oke, itu skill namanya. Luis pernah nonton nggak? Atau teman-teman pernah nonton nggak? Ada acara dance, dia pakai topi. Oke, pada saat set kayak gitu, topinya jatuh. Kalau dance itu profesional dan dia sering latihan, dia pasti akan paham gimana cara ngambil topi itu. Ya pastinya dengan gerakan dia tidak boleh berhenti, ya enggak? Kalau misalkan lagi nari nih, kalau misalkan perempuan nari kayak gitu kan, terus misalkan mahkotanya jatuh, masa diambil begini kan enggak? Ya jalan terus aja, ya enggak sih? Jalan terus aja. Nih, ini skill nih di sini, ya dilihat dai itu profesional ataupun jago atau enggak, atau ahli atau enggaknya dilihat di sini, cara dia berinteraksi, ya selain daripada isi penyampaian yang dia sampaikan. Kemudian yang nomor 6,
kesimpulan itu penting banget. Terkadang begini guys, atau teman-teman, terkadang kita ngomong panjang-panjang. Pada saat kita ngomong panjang-panjang tadi itu, ada orang itu yang kurang ngerti, kurang paham, ataupun misalkan dia lagi nggak fokus atau kurang konsentrasi. Maka cara memperjelasnya adalah di kesimpulan ini. Contoh ya, misalkan kayak tadi kita masih ngebahas tentang sholat tadi. Jadi kesimpulannya para jamaah, bahwasannya sholat 5 wajib itu hal yang harus untuk kita laksanakan setiap harinya. Dan sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban, akan tetapi menjadi kebutuhan buat kita. Sekarang coba kita pikirkan, kalau kita menjadikan sholat hanya sekedar kewajiban, pasti kita itu terjadwal nih. Nanti aja deh, yang penting aku udah sholat. Tapi kalau kita menjadikan sholat sebagai kebutuhan, maka itu adalah suatu hal yang menjadi amunisi buat kita. Kalau kita nggak makan, kira-kira bagaimana para jamaah? Kalau kita nggak minum, kira-kira bagaimana para jamaah? Kalau kita nggak mandi, kira-kira gimana? Jadi bukan hanya sekedar kewajiban aja, tapi sudah hal yang prioritas ataupun menjadi kebutuhan dalam kebutuhan kita sehari-hari. Kesimpulannya, yang terakhir adalah penutup. Ingat guys, kalau tadi kita buka dengan salam, ya, kita buka dengan mukadimah atau salam, tahmid, sholawat, yaitu mengingat kepada Allah, kepada Rasul gitu, kepada nikmat-nikmatnya. Jangan lupa kita tutup dengan seperti itu juga. Jadi kita tutup gini. Biasanya itu Ustaz tutup begini. Kalau misalkan lagi isi tausiah ya, itu Ustaz akhiri dengan kalimat, para jamaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kalimat yang tadi sempat menyinggung teman-teman sekalian, ataupun bahkan perilaku saya yang kurang terpuji atau yang saya pun tidak sengaja, kemudian para jamaah menganggap itu sebagai hal yang tidak baik, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan itu datangnya dari kurangnya ilmu ataupun kesalahan yang saya miliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dan doa kafaratul majelis, subhanakallah, kayak gitu. Ya. Dengan kalimat yang kita serahkan juga kepada Allah kayak gitu. Karena kan tadi awalnya itu kita buka dengan kalimat kepada Allah. Di penutup juga seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba itu aja para jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan begitu, nggak sopan. Ya. Isinya udah bagus, kita tutup dengan begitu, nggak bagus. Nggak bagus. Ustaz kasih tahu ya, kalian mau datang ke acara manapun, ya, acara nikahan kah, acara apapun itu, pasti ada penyampaian, pasti ada penutupan yang memang mereka itu berikan gitu, biar orang itu merasa, wah ini memang harus dikenang nih, kayak gitu, ya, yang menjadi teringat. Jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulannya adalah ada 7 rangkaian pada saat mengisi tausiah di atas panggung. Yang pertama yaitu naik panggung itu sendiri ya. Kalau kita nggak naik panggung nggak jadi tausiah. Yang kedua kita awali dengan mukadimah atau pembukaan. Setelah itu, ini tadi sertakan dengan dalil ya. Yang tiga itu sapa juri. Sapa juri itu tadi yang saya hormati atau yang kami hormati sekalian. Kemudian yang keempat ada penyampaian materi, itu tadi yang lebih panjang. Kemudian ada interaksinya, biar orang itu nggak ngantuk banget. Kemudian nggak bercanda atau asik sendiri. Kemudian kesimpulan, setelah itu penutup. Paham ya? Kayak gitu. Gini, pokoknya kalau udah dirasa orang ini udah nggak ada yang mau denger nih, aduh kayaknya udah agak garing deh, improve, interaksi, ya. Kira-kira para jamaah, atau saya mau tanya nih sama para jamaah sekalian atau para pendengar, ada nggak di sini? Ya, nanti seketika dia tadi yang ngantuk, insya Allah mulai bisa dipahami. Oke, jadi itu sekian dari Ustaz. Semoga ini bermanfaat dan menjadi bekal buat kalian nanti berada di atas panggung Muslim Vibes. Ya, tujuan utama kita pastinya menyebarkan manfaat ya.
plan kita untuk menang pasti. Ya, kita serahkan pada Allah, karena kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika seorang hamba itu sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal tawakal pada Allah aja ya. Oke. Demikian dari Ustaz. Insyaallah ini menjadi hal yang perlu Ustaz juga terus ingat ya terkait begini, dan semoga ini juga bisa kalian amalkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika kelamaan Ustaz minta maaf. Jika ternyata terlalu cepat, yaitu berarti bonus buat kalian. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah kata ataupun salah dalam penyampaian itu datangnya dari Ustaz pribadi, maka Ustaz mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.